Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Handayani, Prodi Gizi semester 6. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai buku kesehatan lanjut usia. Untuk pembahasan pertama, kita mulai dengan pengertian dari buku kesehatan lanjut usia. Perlu teman-teman ketahui bahwa buku kesehatan lanjut usia adalah buku bagi pralanjut usia atau pralansia usia 45-59 tahun dan lanjut usia atau lansia usia 60 tahun ke atas yang berisi catatan kesehatan serta berbagai informasi cara memelihara kesehatan pralansia atau lansia, sehingga kesehatan pralansia atau lansia dapat terpantau dengan baik. Setiap pralansia atau lansia mendapat satu buku kesehatan lanjut usia. Buku kesehatan lanjut usia tersedia di kelompok lansia atau posyandu, lansia atau posbindu, puskesmas, dan rumah sakit. Di dalam buku kesehatan lanjut usia terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, dibaca dan dimengerti. Buku kesehatan lanjut usia harus dibaca dan dimengerti oleh pralansia atau lansia dan keluarga. Jangan malu untuk bertanya kepada petugas kesehatan dan kader jika ada hal-hal yang tidak dimengerti. Lalu yang kedua, buku kesehatan lanjut usia harus selalu dibawa. Artinya, pada saat pralansia atau lansia berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk ke kelompok lansia atau posyandu dan lansia atau posbindu. Lalu yang ketiga, buku kesehatan lanjut usia harus dijaga. Artinya, buku tersebut jangan sampai rusak dan hilang, karena buku kesehatan lanjut usia berisi informasi dan catatan penting kesehatan pralansia atau lansia. Lalu yang terakhir, yang keempat, menjelaskan buku kesehatan lanjut usia. Artinya, tenaga kesehatan harus mampu menjelaskan kegunaan buku ini kepada pralansia ataupun lansia dan keluarga untuk senantiasa diterapkan. Selanjutnya, perlu teman-teman ketahui bahwa isi dari buku kesehatan lanjut usia ini meliputi identitas, riwayat kesehatan, catatan keadaan kesehatan dan keluhan, catatan perkembangan kesehatan pralansia atau lansia, pemantauan penggunaan obat, serta informasi kesehatan atau KIE. Untuk lebih jelasnya, kita bahas satu persatu. Di sini, di kolom identitas ada beberapa hal yang perlu diisi oleh pralansia, lansia, keluarga ataupun kader, meliputi nama, nama panggilan, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, pekerjaan, status perkawinan, alamat, dan hal-hal lain yang perlu diisi oleh pralansia, lansia, ataupun bisa dibantu oleh keluarga ataupun kader yang ada. Selanjutnya, di dalam buku kesehatan lanjut usia, khususnya di bab 2 ini terkait riwayat kesehatan, di mana kolom-kolom yang ada ini dapat diisi oleh petugas kesehatan pada saat kunjungan pertama, yang meliputi riwayat keluarga, riwayat pekerjaan, riwayat penyakit keluarga, apakah di keluarganya itu ada yang memiliki riwayat penyakit seperti kencing manis, tekanan darah tinggi, ataupun penyakit lainnya. Lalu perlu diketahui juga terkait riwayat alergi, baik itu dari obat-obatan, makanan ataupun minuman, lalu penyebab lain seperti debu, dingin, dan yang terakhir itu apakah seseorang itu memiliki riwayat alergi terkait penyakit yang diderita seperti asma, eksim, dan penyakit lainnya. Selain itu, perlu diisi juga mengenai analisis tempat tinggal dan riwayat imunisasi. Selanjutnya masih di bab 2 mengenai riwayat kesehatan, ada beberapa kolom yang perlu diisi, diantaranya penyakit ataupun masalah kesehatan yang pernah atau sedang diderita, lalu jenis operasi yang pernah dialami, riwayat inap di puskesmas ataupun rumah sakit, selanjutnya perawatan di rumah, home care ataupun panti ataupun nursing care. Selain itu pula perlu diisi mengenai obat-obatan yang sedang digunakan atau digunakan dalam jangka waktu yang lama gitu. Selanjutnya ada kebiasaan sehari-hari, yaitu mengenai kebiasaan umum yang pertama, di mana kebiasaan-kebiasaan ini
terdiri dari latihan fisik secara teratur, lalu kebiasaan makan sayur dan buah, dan yang lainnya. Selain kebiasaan umum, ada pula kolom-kolom isian mengenai riwayat pola makan yang terdiri dari riwayat pola makan setiap hari dalam waktu 24 jam terakhir. Lalu ada pula mengenai riwayat pola makan dalam seminggu, di mana kolom-kolom ini berisi mengenai menu makanan, bahan makanan, jumlah, kandungan zat gizi, serta frekuensi seberapa sering kita memakannya. Selain itu, perlu diisi pula mengenai aktivitas sosial yang dilakukan oleh pralansia atau lansia tersebut. Lalu, keluhan saat ini apa yang dirasakan perlu dicatat pula. Selain itu, keadaan fisik yang meliputi status gizi, mengenai berat badan, tinggi badan, dan yang lainnya perlu diisi. Serta ada pula tanda-tanda vital mengenai nadi, tensi, pernapasan, suhu, dan yang lainnya. Selanjutnya, tersedia pula kolom pemeriksaan untuk pemeriksaan fisik head to toe, di mana pemeriksaan ini dilakukan secara keseluruhan dari ujung kepala hingga ujung kaki untuk mengetahui kondisi pralansia atau lansia secara keseluruhan. Lalu ada pula kolom mengenai pemeriksaan status gizi, penilaian tingkat kemandirian, pemeriksaan penunjang, lalu kesimpulan apakah secara status fungsional pralansia atau lansia itu dikatakan mandiri, ketergantungan sebagian, ataukah ketergantungan berat, dan hal-hal lain yang perlu diisi. Dan yang terakhir di sini ada saran dan tindak lanjut. Selanjutnya, di dalam buku Kesehatan Lanjut Usia bab 3 mengenai catatan keadaan kesehatan dan keluhan, di mana di kolom-kolom ini diisi oleh pralansia atau lansia, keluarga, ataupun dapat dibantu oleh kader, di mana terdiri dari tanggal, keadaan kesehatan atau keluhan, lalu nanti ada keterangan dan tindak lanjut. Lalu di bab 4 terdapat kolom isian mengenai catatan perkembangan kesehatan pralansia atau lansia yang dapat diisi oleh petugas kesehatan. Selanjutnya, di dalam buku Kesehatan Lanjut Usia pada bab 5 terdapat kolom isian mengenai pemantauan penggunaan obat yang terdiri dari tanggal, nama obat, cara pakai, waktu, jumlah obat, waktu kontrol, dan keterangan. Lalu yang terakhir, pada buku Kesehatan Lanjut Usia pada bab 6 ini mengenai informasi kesehatan atau KIE yang dapat dijadikan bahan bacaan ataupun edukasi untuk pralansia atau lansia itu sendiri. Di dalamnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pralansia atau lansia. Yang pertama, kenali perubahan pada lansia, di antaranya kekuatan tubuh yang menurun, daya ingat yang menurun, pendengaran ataupun penglihatan yang berkurang, gangguan keseimbangan, lalu kekebalan menurun, di mana lansia ini akan mudah terinfeksi atau mudah sakit, lalu gangguan pencernaan seperti mudah diare, sembelit ataupun kembung. Selanjutnya yang kedua, persiapan diri untuk memasuki masa pralansia atau lansia. Yang pertama, harus bisa menerima sebagai proses alamiah. Lalu yang kedua, meningkatkan kesabaran, berpikir positif dan optimis, serta meningkatkan rasa percaya diri dengan melakukan kegiatan ataupun pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan. Selanjutnya, harus tetap setia dengan pasangan yang sah dan meningkatkan hubungan yang harmonis dalam keluarga. Lalu, mempersiapkan tempat tinggal yang aman dan nyaman, mempersiapkan dana untuk biaya hidup dan jaminan kesehatan. Selanjutnya yang terakhir itu meningkatkan kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dan menjaga makan dengan gizi seimbang. Adapun perilaku hidup bersih dan sehat bagi pralansia atau lansia, yang pertama, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kedua, lakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur. Yang ketiga, pengaturan gizi ataupun diet seimbang. 4, memelihara kebersihan tubuh secara teratur. Yang kelima, memelihara kesehatan gigi dan mulut. Yang keenam, membiasakan melakukan aktivitas fisik. Lalu yang ketujuh, jauhi asap rokok dan zat adiktif lainnya. Yang kedelapan,
Kembangkan hobi sesuai dengan kemampuan, seperti merangkai bunga ataupun yang lainnya. Lalu yang kesembilan, istirahat yang cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang terakhir, terus melakukan kegiatan yang dapat mengasah otak seperti bermain catur, mengisi teka-teki silang, membaca buku, ataupun hal yang lainnya. Selanjutnya, di dalam buku Kesehatan Lanjut Usia ini terdapat edukasi mengenai keluhan yang perlu diperhatikan oleh pralansia ataupun lansia. Di sini terdapat 17 keluhan yang mungkin terjadi, di antaranya ada berkurangnya kemampuan gerak, mudah jatuh dan patah tulang, gangguan buang air kecil ataupun buang air besar, dan keluhan-keluhan lainnya. Selanjutnya, di dalam buku ini diberikan edukasi mengenai masalah kesehatan pada pralansia atau lansia, di antaranya mengenai penyakit tekanan darah tinggi atau hipertensi, penyakit kencing manis atau diabetes mellitus. Di sini dijelaskan mengenai pengertian, tanda dan gejala, komplikasi, dan cara pencegahannya. Dijelaskan pula mengenai pengertian, tanda dan gejala, lalu cara pencegahan dari penyakit paru-paru obstruktif kronis atau PPOK dan juga penyakit stroke. Dijelaskan pula mengenai penyakit asma bronkial, penyakit jantung koroner atau PJK, lalu pengeroposan tulang atau osteoporosis, serta penyakit sendi ataupun artritis. Selain itu, edukasi secara terperinci juga dijelaskan dalam buku ini terkait penyakit depresi, pikun atau demensia, lalu menopause dan juga andropause yang mungkin saja dapat dialami oleh usia pralansia ataupun lansia. Lalu, agar pralansia ataupun lansia mengetahui bagaimana cara memakan makanan dengan gizi seimbang, di sini diberikan edukasi mengenai tumpeng gizi seimbang dan panduan konsumsi sehari-hari. Selain itu, di dalam buku ini juga diberikan edukasi mengenai 10 pesan gizi seimbang. Yang pertama, syukur dan nikmati aneka ragam makanan. Yang kedua, banyak makan sayur dan cukup buah-buahan. 3. Biasakan konsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. 4. Biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. 5. Batasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak. 6. Biasakan sarapan. 7. Biasakan minum air putih dan yang cukup dan aman. Lalu ke-8, biasakan membaca label pada kemasan pangan. 9. Cuci tangan pakai sabun dengan air bersih yang mengalir. 10. Lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan normal. Di dalam buku ini juga disediakan gambaran mengenai isi piringku yang dapat dijadikan panduan untuk pralansia atau lansia dalam mengkonsumsi makanan sehari-hari. Selain itu, dijelaskan pula bahan makanan yang dianjurkan untuk lansia dan bahan makanan yang dibatasi untuk lansia. Untuk bahan makanan yang dianjurkan untuk lansia diantaranya yaitu makanan pokok sebagai sumber karbohidrat, lauk pauk, sayuran, buah berwarna, makanan sumber zat besi, makanan sumber kalsium, serta meminum air putih. Adapun bahan makanan yang dibatasi untuk lansia yakni konsumsi gula, garam, dan lemak atau GGL dalam pengolahan makanan sehari adalah sesuai dengan anjuran G4G1L5 yang artinya konsumsi gula maksimum 4 sendok makan atau setara dengan 50 gram per hari, konsumsi garam maksimum 1 sendok teh atau 2 garam per hari, konsumsi lemak maksimum 5 sendok makan minyak sayur atau setara dengan 67 gram per hari. Lalu, anjuran konsumsi makan sumber natrium seperti makanan yang diawetkan, seperti ikan dan daging kalengan, minuman berkarbonasi ataupun bersoda. Di dalam buku Kesehatan Lanjut Usia juga disediakan edukasi mengenai contoh menu sehari, menu pralansia atau lansia dengan penyulit, lalu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyiapan makanan yang dapat dijadikan pedoman oleh pralansia atau lansia. Selanjutnya, dalam buku Kesehatan Lanjut Usia ini juga dijelaskan mengenai masalah yang sering dihadapi lansia yang dapat menimbulkan masalah gizi, diantaranya masalah gigi, lalu berkurangnya sensitivitas terhadap rasa dan aroma makanan, lalu sensitivitas terhadap rasa haus berkurang, sehingga lansia beresiko dehidrasi atau berkurang cairan tubuh. Lalu yang keempat, obat-obatan tertentu dapat menyebabkan mual dan menurunkan nafsu makan pada lansia. Lalu yang terakhir, kesepian dan depresi menghinggapi lansia yang menyebabkan malas makan.
Lalu dijelaskan pula mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan bagi lansia yang akan melakukan perjalanan jauh serta peran anggota keluarga terhadap pralansia atau lansia. Di dalam buku ini disediakan pula mengenai grafik indeks massa tubuh untuk lansia. Lalu perlu teman-teman ketahui bahwa lansia memiliki moto tersendiri, yakni bahagia. Artinya berat badan berlebihan dihindari, aturlah makan dengan gizi seimbang, hindari faktor-faktor risiko penyakit tidak menular. Agar terus berguna, lakukan kegiatan atau hobi yang bermanfaat sesuai kemampuan. Gerak badan teratur wajib terus dilakukan, iman dan takwa ditingkatkan serta kelola stres. Awasi dengan melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.